Bayangkan, seseorang berteriak histeris di depan cermin. Tangannya gemetar, wajahnya merah, kulitnya melepuh. Jeritannya memantul di kamar yang mewah, tapi sunyi. Cermin itu tidak lagi memantulkan keanggunan. Ia memantulkan kehancuran. Wajah yang dulu dielu-elukan sebagai ikon kecantikan kampung, kini rusak tak tersisa. Dan di luar rumah megah itu, sepasang suami istri miskin berdiri lunglai. Pipi mereka masih terasa perih, bukan karena tamparan, tapi karena lembaran uang yang dilemparkan ke wajah mereka, bersamaan dengan makian dan hinaan. Mereka hanya ingin menyelamatkan anaknya yang sedang sekarat. Tapi balasan yang mereka dapatkan justru lebih menyakitkan daripada kematian. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa wanita yang tega menghina orang miskin hanya karena mereka datang dengan pakaian lusuh? Dan kenapa wajahnya kini rusak parah? Tak bisa kembali seperti semula? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah kota kecil yang sedang berkembang pesat, berdirilah sebuah rumah mewah yang mencolok. Temboknya putih gading, pagar hitam mengilap, dan taman depannya dihiasi air mancur berbentuk angsa berlapis marmer. Orang-orang kampung biasa hanya bisa memandanginya dari kejauhan, tak berani mendekat. Rumah itu milik Rosa. Wanita yang dulu dikenal sederhana, kini telah berubah. Ia adalah gambaran nyata dari orang kaya baru. Baru beberapa tahun lalu, ia masih menanak nasi di dapur sempit, menyapu halaman pakai sapu lidi, dan belanja sayur ke pasar pagi. Tapi sejak bisnis suaminya sukses besar, Rosa bertransformasi total. Ia memakai gaun mahal setiap hari, meskipun hanya duduk di teras. Kukunya selalu dicat, wajahnya tak pernah lepas dari riasan, dan tasnya, entah berapa harganya, digonta-ganti setiap minggu. Tapi semakin mewah penampilan Rosa, semakin sempit hatinya. Ia tidak lagi menyapa tetangga. Bahkan pembantunya pun harus memanggilnya dengan sebutan, Nyonya. Suatu pagi, saat Rosa duduk di sofa empuk sambil menyeruput kopi latte dari cangkir porselen impor, terdengar suara ketukan dari gerbang rumahnya. Tuk tuk tuk. 3 ketukan pelan yang tak biasa. Ia melirik dari balik tirai jendela. Di luar, berdiri sepasang suami istri dengan pakaian kusam dan sandal lusuh. Siapa itu? Ganggu aja pagi-pagi begini. Gerutu Rosa sambil menyuruh Artnya membukakan pintu. Tapi karena penasaran, ia ikut keluar, berdiri dengan tangan menyilang di dada. Wajah sinis menghadap 2 tamu tak diundang itu. Maaf Bu, kami dari kampung sebelah, ucap lelaki itu. Suaranya serak. Istri saya dan saya, kami butuh bantuan. Anak kami sakit keras. Sudah tak sadarkan diri semalaman. Kami butuh biaya untuk berobat ke rumah sakit. Kami mohon. Rosa mengangkat alis. Matanya menyapu dari ujung rambut sampai kaki mereka. Lusuh, kumuh, dekil. Jadi kalian datang ke rumah saya buat minta uang? Tanyanya dengan nada mencibir. Bapak itu menunduk. Istrinya menangis pelan. Bukan meminta, Bu. Kami ingin pinjam. Kami akan kembalikan. Insya Allah. Kami sudah tak tahu harus kemana lagi. Insya Allah? Hah? Dasar pengemis berkedok agama, tawa Rosa. Ia melangkah masuk ke dalam, lalu keluar lagi dengan segepok uang. Tapi bukan untuk diserahkan. Ia lemparkan uang itu ke tanah, tepat di kaki pasangan itu. Ambil, tapi jangan pernah datang lagi ke rumah saya. Kalian merusak pemandangan. Setelah itu, ia membalikkan badan dan menutup pagar dengan keras. Suami istri itu memungut uang dengan gemetar. Tapi bukan untuk dibawa pulang. Mereka hanya mengumpulkannya, lalu menaruhnya kembali di depan gerbang. Biarlah Allah yang membalas, ucap sang istri lirih. Air matanya jatuh ke tanah yang sama tempat uang itu tergeletak. Sementara di dalam rumah,
Rosa kembali duduk. Ia menyalakan ponselnya dan mulai mengunggah foto-foto sarapan mewahnya, lengkap dengan caption panjang tentang syukur atas rezeki dari Allah. Tapi langit tidak diam. Dan doa orang teraniaya tidak pernah tertolak. Pagi itu, sinar matahari belum begitu tinggi, tapi Rosa sudah sibuk berdandan di depan cermin riasnya yang besar. Tangannya terampil mengoleskan krim, memulas alis, dan membentuk garis tipis eyeliner yang katanya bisa mempertegas keanggunan. Di samping meja riasnya, tergeletak brosur penuh warna mencolok, diskon besar-besaran di sebuah klinik kecantikan baru di pusat kota. Facial Korea, suntik putih, filler pipi, semua lengkap. Dengan harga promo, 1 juta bisa 3 kali perawatan. Begitu bunyi iklan mencolok di brosur itu. Mata Rosa berbinar. Bukan karena ia tak punya uang untuk ke klinik mahal, tapi karena ia merasa menemukan jalan pintas untuk tampil lebih cantik dari semua wanita yang dikenalnya. Ia ingin lebih muda, lebih putih, lebih sempurna, lebih dari siapapun. Tanpa pikir panjang, Rosa segera menelepon klinik tersebut dan memesan paket perawatan lengkap. Sekalian yang ada injeksi kolagen dan glowing-glowing itu ya, katanya sambil tersenyum puas. Klinik itu terletak di lantai 2 sebuah ruko, persis di pinggir jalan besar. Dari luar, tampilannya mencolok. Papan nama berwarna pink terang dengan gambar wanita berhidung mancung dan dagu lancip. Di dalamnya, semua tampak mewah, tapi terasa mencurigakan bagi yang jeli. Petugas di meja depan memakai seragam putih ketat dengan wajah pucat penuh bedak. Mereka menyambut Rosa dengan ramah, bahkan terlalu ramah. Bau alkohol dan parfum menyengat memenuhi ruangan. Rosa, yang merasa seperti tamu kehormatan, langsung merasa cocok. Bu Rosa, paket kami memang lagi ramai banget. Banyak artis TikTok juga langganan di sini. Ujar terapis muda yang menangani Rosa. Oh ya? Wah cocok. Aku kan juga sering viral. Balas Rosa. Bangga. Ia berbaring di kursi panjang, menutup mata, dan membiarkan jarum-jarum kecil itu menusuk kulit wajahnya. Ada sedikit perih, sedikit panas, tapi Rosa menganggapnya wajar. Namanya juga perawatan. Pikirnya, cantik itu harus sakit. Malam harinya, Rosa berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya yang masih merah karena habis disuntik. Tapi ia tersenyum. Tinggal nunggu 3 hari. Pasti glowing parah. Gumamnya. Namun 3 hari berlalu dan yang terjadi justru sebaliknya. Wajah Rosa mulai terasa gatal. Bukan gatal biasa, tapi gatal yang menusuk dari dalam. Ia menggaruk. Perlahan. Tapi semakin digaruk, semakin panas. Kulitnya mulai membengkak. Pipi kirinya naik 1 tingkat. Lalu pipi kanan menyusul. Matanya perlahan mengecil karena pembengkakan. Dahi dan dagunya terasa keras seperti batu. Ia mencoba tetap tenang, mengoles krim malam, lalu tidur. Pagi berikutnya, Rosa bangun dengan teriakan. "Aa! Astagfirullah! Ini apa?" Suaminya yang terkejut segera berlari ke kamar. Saat melihat wajah Rosa, ia terpaku. Wajah itu bukan lagi wajah yang ia kenal. Kulitnya mengelupas seperti plastik terbakar. Warna merah tua menyebar tak rata. Bekas suntikan tampak seperti luka bernanah. Matanya bengkak, bibirnya retak, dan hidungnya, entah kenapa, jadi miring ke kiri. Rosa berlari ke cermin, dan dunia seperti runtuh. Ia berteriak. Ia menangis. Ia mencakar wajahnya sendiri. Suaminya berusaha menenangkannya, tapi Rosa tak mau disentuh. "Aku jelek. Aku rusak. Aku nggak bisa keluar rumah lagi." "Tenang, kita bawa ke dokter," ucap suaminya panik. Beberapa hari kemudian, Rosa diperiksa oleh dokter kulit dari rumah sakit ternama. Hasilnya mengejutkan. "Bu Rosa, kami mohon maaf, tapi kondisi kulit wajah ibu mengalami kerusakan jaringan cukup parah. Ini efek dari bahan kimia keras yang kemungkinan disuntikan ke lapisan dalam kulit. Mungkin tidak bisa pulih seperti semula." Ucapan itu mengguncang dunia Rosa. Ia duduk terdiam, tak sanggup berkata apa-apa. Tangisnya tidak keluar, tapi matanya kosong.
Pulang ke rumah, Rosa menatap kamar besar yang dulu penuh cermin. Ia pecahkan satu persatu. Ia sobek semua foto dirinya. Ia buang semua kosmetik dan tas-tas mahalnya ke kolong tempat tidur. Ia tidak ingin melihatnya lagi. Di depan cermin terakhir yang masih utuh, Rosa berdiri. Wajahnya kini tertutup bengkak, luka, dan bekas suntikan. Tapi luka paling parah bukan di wajah, tapi di hatinya. Dan langit mulai menunjukkan pembalasan yang nyata. Dari banyak wajah yang Rosa hina dulu, kini wajahnya lah yang paling sulit ditatap. Sudah 1 minggu Rosa tidak keluar rumah. Semua tirai ditutup rapat. Ponselnya dimatikan. Cermin-cermin di kamar mandi ditutup kain gelap. Dan setiap pagi, ia hanya duduk di sudut kamar sambil menutupi wajahnya dengan kerudung lebar. Suaminya, Pak Roni, sudah mencoba segala cara untuk menghibur dan menyembuhkan. Tapi setiap kali ia membuka pintu kamar, Rosa hanya berkata satu kalimat yang sama. Matikan lampunya. Aku nggak mau ada yang lihat aku. Padahal dulu, Rosa adalah wanita yang paling suka disorot. Foto-fotonya bertebaran di media sosial. Di setiap acara ibu-ibu komplek, ia selalu duduk di barisan depan. Ia dikenal karena penampilannya, senyum lebarnya, dan sikap angkuhnya. Sekarang, semua itu lenyap. Ponsel Rosa bergetar. Ia ragu, lalu mengambilnya. Tertera nama grup Walangganan, Queen's Circle. Grup sosialita kampung elit yang dulu selalu membuatnya merasa di atas awan. Dengan gemetar, Rosa membukanya. Linda, guys, denger dua si Rosa mukanya rusak ya? Bener gak sih? Nina, iya, katanya salah suntik di klinik abal-abal. Aduh, kok bisa sih? Tari, padahal kemarin-kemarin dia masih pamer tas baru. Sekarang malah ngilang. Lalu, tawa emoji pun menyusul. Rosa menutup ponsel itu pelan. Dadanya sesak, air matanya mengalir. Tapi tidak satu pun yang tahu. Ia dulu yang selalu merendahkan orang lain. Tapi kini, ia sendiri yang dijadikan bahan tertawaan. Tak ada satupun dari teman-temannya yang datang menjenguk. Tak ada bunga. Tak ada pesan semangat. Yang ada hanyalah kabar buruk yang beredar kemana-mana. Siang itu, Art rumah Rosa, Mbak Ririn, masuk ke kamar dengan pelan. Ia membawa makanan. Tapi Rosa tak menyentuhnya. Mbak, ada yang datang tadi. Ibu-ibu dari kampung. Saya kira mau minta-minta lagi. Tapi ternyata mereka cuma lewat. Yang waktu itu, Pak Sutri yang dulu ibu hina. Dek, jantung Rosa berdetak keras. Ia langsung berdiri dan mengintip dari balik tirai. Benar, itu mereka. Lelaki dengan tubuh kurus dan istrinya yang berhijab lusuh. Mereka berjalan melewati rumah Rosa sambil membawa bungkusan kain. Mungkin mereka baru pulang dari rumah sakit. Rosa tak tahu harus merasa apa. Malu, takut, menyesal, semuanya bercampur jadi satu. Malam itu, Rosa tidak bisa tidur. Ia duduk termenung di depan jendela kamar. Wajahnya dibalut salep dan perban. Angin malam bertiup pelan, seolah sedang berbisik. Kau yang dulu melempar uang dengan angkuh, kini bahkan tak berani menatap dunia. Beberapa hari kemudian, Rosa nekat keluar rumah. Ia mengenakan gamis panjang dan kerudung hitam lebar yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Ia tak ingin terlihat. Tapi ia butuh udara, atau setidaknya sedikit cahaya. Tapi begitu ia melangkah ke warung dekat rumah, semua mata memandang. Itu Rosa ya? Ya Allah, wajahnya kenapa? Dulu cantik banget loh. Sekarang ya. Makanya, jangan sombong. Bisik-bisik itu menusuk seperti pisau. Rosa menunduk, membayar kebutuhan, lalu buru-buru pulang. Tapi bisikan-bisikan itu tidak hilang. Ia bawa pulang semua omongan itu ke dalam rumah. Dan luka di hatinya kembali menganga. Waktu terus berjalan. Namun Rosa tak kunjung sembuh. Bukan hanya wajahnya, tapi jiwanya yang semakin rapuh. Ia merasa dunia menjauhinya. Semua orang yang dulu mendekat saat ia berjaya, kini meninggalkannya saat ia terpuruk.
Bahkan Pak Roni, suaminya yang dulu lembut, mulai tampak lelah. Setiap malam, ia pulang lebih larut. Dan setiap pagi, ia hanya berkata, "Kamu harus kuat. Jangan terus-terusan seperti ini." Tapi Rosa tidak kuat. Ia takut. Takut semua ini adalah hukuman. Azab. Balasan dari kesombongannya pada orang yang tak berdaya. Malam itu, Rosa terbangun dari tidur. Ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, wajahnya membusuk, dan orang-orang tertawa sambil menunjuk-nunjuk. Di antara kerumunan itu, ada sepasang suami istri yang diam. Hanya diam. Tapi pandangannya penuh luka. Rosa menangis. Ia menatap langit-langit kamar, lalu menunduk, bersujud di atas sajadah. Allah, ampuni aku. Aku sudah terlalu jahat. Aku sombong. Aku lupa pada Emu. Tapi apakah taubatnya masih bisa diterima? Ataukah ini baru permulaan dari azab yang sesungguhnya? Hari itu hujan turun pelan. Rinai kecil menyapu jendela kamar Rosa. Udara terasa lembab, dingin, dan muram, seperti perasaan yang diam-diam membunuhnya dari dalam. Sudah hampir sebulan sejak wajahnya hancur akibat suntikan dari klinik kecantikan abal-abal. Setiap hari ia mencoba berdamai. Tapi rasa malu itu terlalu kuat. Ia ingin keluar rumah. Tapi bayangan tatapan orang-orang terus menghantui. Namun ada satu hal yang belum bisa ia lupakan. Pasutri miskin itu. Wajah mereka, tangisan lirih si ibu, tangan si bapak yang gemetar saat memohon dan suara tawa Rosa saat melemparkan uang ke wajah mereka. Semua itu berputar terus di kepalanya seperti kutukan. Ia tidak tahu apakah anak mereka masih hidup. Ia bahkan tak tahu siapa nama mereka. Hingga suatu hari, takdir datang menghampiri, dengan cara yang paling menghancurkan. Pak Roni pulang lebih awal hari itu. Ia masuk rumah sambil membawa beberapa dus makanan. Rosa menyambut dengan tatapan kosong. "Ini ada acara kecil di kantor. Aku undang beberapa tamu ke rumah. Sekalian buka puasa bersama. Kamu nggak usah keluar, istirahat aja," ucapnya sambil tersenyum singkat. Rosa mengangguk. Ia tak ingin bertemu siapa-siapa. Tapi saat azan maghrib berkumandang, suara ramai terdengar dari ruang tamu. Rosa mengintip dari balik pintu kamar. Ia terkejut. Tamu-tamu yang datang bukan hanya rekan kerja suaminya, tapi juga beberapa orang dari kampung. Termasuk mereka. Pasangan suami istri miskin itu. Mereka duduk paling pojok. Sang istri memegang tas plastik berisi makanan, sementara sang suami duduk tenang, meski pakaiannya sederhana. Di hadapan mereka ada seorang anak kecil. Lemah, pucat, tapi tersenyum. Rosa mundur. Tubuhnya gemetar. Itu anak mereka. Masih hidup. Tapi mengapa mereka bisa ada di sini? Ia langsung memanggil artnya. "Mbak Ririn." "Mereka? Kenapa bisa ke sini?" Mbak Ririn menunduk. "Maaf Bu, itu keluarga yang dibantu Pak Roni diam-diam. Waktu Bapak tahu anak mereka sakit parah dan butuh operasi, Bapak pakai uang simpanan Ibu buat bantu." Dek. Seolah jantung Rosa jatuh ke lantai. Ia tidak bisa berkata-kata. Selama ini ia berpikir suaminya sibuk kerja. Ternyata, suaminya diam-diam memperbaiki luka yang ia buat. Yang lebih menyakitkan, keluarga itu tidak pernah membuka aib Rosa. Mereka diam. Tidak mengadu. Tidak membalas. Tidak menyindir. Rosa mengintip lagi. Kali ini dari balik tirai ruang makan. Anak kecil itu tertawa pelan ketika Pak Roni menyuapinya. Ibunya menangis haru. Ayahnya mengucap syukur. "Semoga Allah membalas kebaikan Bapak sekeluarga. Kami nggak tahu harus berkata apa lagi." Rosa ingin berteriak. Ingin keluar dan meminta maaf. Tapi ia lumpuh oleh rasa malu. Semua dosa itu seperti menempel di kulitnya. Ia merasa najis, kotor, lebih rendah dari siapapun yang pernah ia hina. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Rosa memanggil suaminya. "Roni, aku minta satu hal. Tolong temui mereka. Ajak mereka datang lagi. Tapi kali ini, biar aku sendiri yang bicara." Pak Roni menatap istrinya dalam diam. Lalu ia mengangguk. 3 hari kemudian,
Pasutri itu datang kembali. Rosa menyambut mereka dengan gamis putih dan wajah tertutup kerudung. Ia menunduk, tak berani menatap langsung. Saat mereka duduk, Rosa menghadap mereka. Ia membuka perlahan penutup wajahnya. Luka-luka itu masih jelas. Bengkak, bekas suntik, dan jaringan kulit yang tak sempurna. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, Rosa tidak menutupinya. Ia membiarkan luka itu terlihat. Karena ia tahu, tidak ada kerudung yang bisa menutupi dosa yang ia perbuat dulu. Dengan suara parau, Rosa berkata, "Saya minta maaf. Saya pernah melempar uang ke wajah kalian. Saya pernah menghina. Saya pernah menertawakan derita orang tua yang hanya ingin menyelamatkan anaknya. Saya bukan manusia saat itu. Saya minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam." Tak ada suara. Hanya suara kipas angin yang menggesek pelan. Lalu si ibu itu bangkit. Ia mendekat, lalu menggenggam tangan Rosa. "Bu, kami sudah memaafkan sejak lama. Bahkan saat ibu menutup pagar di wajah kami langsung serahkan semuanya ke Allah. Karena kami tahu kalau kami membalas, kami nggak akan beda jauh dari orang yang menyakiti." Air mata Rosa jatuh tanpa bisa dibendung. Malam itu, ia sujud lebih lama dari biasanya. Bukan karena ingin sembuh, tapi karena ingin dimaafkan oleh Allah. Namun, apakah ini akhir dari segalanya? Ataukah masih ada luka lain yang belum sembuh? Pagi itu langit mendung. Hujan semalam menyisakan genangan di sepanjang jalan depan komplek. Udara dingin menelusup masuk lewat jendela kamar Rosa yang terbuka sedikit. Di balik tirai putih yang bergoyang perlahan, Rosa duduk termenung di atas sajadah. Matanya sayu. Wajahnya masih dibalut dengan krim penyembuh. Tapi ada ketenangan yang mulai tumbuh di sorot matanya. Namun kedamaian itu hanya bertahan sejenak. Karena masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Siang itu, Rosa memberanikan diri untuk keluar rumah. Ia mengenakan kerudung panjang dan masker kain tebal menutupi bagian wajahnya yang belum pulih. Tujuannya bukan mal atau salon seperti dulu, tapi warung kecil di ujung jalan. "Assalamualaikum." Rosa memberi salam dengan suara rendah. Beberapa orang menoleh. Ada yang menjawab, ada pula yang hanya diam sambil menatap wajah Rosa yang tertutup. Pemilik warung tersenyum ramah. "Waalaikumsalam. Mau beli apa, Bu?" Saat Rosa sibuk memilih kebutuhan, suara tawa keras terdengar dari seberang jalan. Sekelompok ibu-ibu sedang duduk di pos ronda, membicarakan sesuatu dengan nada tinggi. "Hei, itu Rosa ya? Ya Allah, beneran dia. Mukanya masih dibalut ya? Dulu suka pamer, sekarang malah jadi bahan kasihan. Makanya, jangan sombong. Dulu kita pernah diusir pas jualan kue keliling. Ingat nggak?" Tawa mereka menggelegar. Tidak keras secara volume, tapi tajam, menusuk, dan menyayat batin. Rosa menunduk lebih dalam, membayar barangnya, dan berjalan cepat pulang. Tapi baru beberapa langkah, suara satu ibu menghentikan langkahnya. Bu Rosa, wajahnya kok nggak dipamerin lagi sih? Habis masa diskonnya?" Tawa meledak lagi. Rosa terdiam. Ingin menangis, tapi tak ada air mata yang tersisa. Ia hanya berlari kecil menuju rumahnya, membuka pagar, dan menutup pintu dengan gemetar. Di dalam kamar, Rosa membenamkan wajahnya di bantal. Bukan karena sakit fisik, tapi karena luka batin yang terasa seperti diiris perlahan. Ia sadar, dulu, dirinya juga seperti itu. Menertawakan, menyindir, bahkan mempermalukan orang lain dengan mulutnya yang tajam. Kini ia hanya sedang menuai apa yang pernah ia tanam. Di malam harinya, Rosa kembali bersujud. "Allah, aku tahu ini bukan azab tanpa sebab. Tapi tolong beri aku kekuatan untuk menjalani semua ini." Beberapa hari kemudian, Rosa memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia pergi ke rumah Burika, penjual kue keliling yang dulu pernah ia hina habis-habisan hanya karena dagangannya dianggap mengganggu pemandangan depan rumah. Dengan tangan gemetar, Rosa mengetuk pintu rumah kayu sederhana itu. Tok tok tok.
Tak lama, pintu terbuka. Bu Rika berdiri dengan wajah heran. Bu Rosa. Rosa menunduk dalam. Saya mau minta maaf, Bu. Dulu saya pernah bilang yang enggak. Pernah usir ibu dari depan rumah. Saya menyesal. Bu Rika menatap Rosa beberapa detik. Lalu menariknya masuk ke dalam. Bu, saya udah lupa kejadian itu. Tapi Allah belum tentu lupa. Semoga ibu sungguh-sungguh taubat. Duduk dulu ya. Sini saya bikin teh manis. Di meja kayu kecil itu, Rosa duduk. Tangannya gemetar memegang gelas. Tangisnya pecah. Baru kali ini ia merasa dihargai bukan karena kecantikan, bukan karena kemewahan, tapi karena kerendahan hatinya. Namun belum selesai ia meneguk teh itu, ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Roni. Maaf, aku pulang telat. Tadi ada acara mendadak di luar kota. Jangan tunggu. Rosa mengerutkan kening. Ada rasa tak enak mengendap di dada. Ia tak pernah diberitahu soal acara ini. Dan bukan kali pertama Pak Roni pulang larut sejak kejadian wajah Rosa rusak. Sepulang dari rumah Bu Rika, Rosa tak bisa tidur. Ia memandangi layar ponsel, membuka galeri foto, dan menatap wajah lamanya. Foto-foto yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti hantu yang mengejeknya. Dan saat ia mencoba membuka akun media sosial lamanya, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Sebuah akun baru, dengan nama perempuan muda. Beberapa fotonya diambil di restoran mahal. Dan di salah satu foto, Pak Roni ada di sana. Duduk di meja seberang. Tersenyum. Dek. Jantung Rosa serasa berhenti berdetak. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah luka baru sedang menunggu untuk terbuka? Malam mulai larut. Lampu kamar hanya satu yang menyala, temaram, menyinari wajah Rosa yang pucat dan linglung. Matanya terpaku pada layar ponsel, memperbesar foto demi foto perempuan muda itu. Setiap gambar terasa seperti belati yang menusuk lebih dalam ke dadanya. Perempuan itu tidak asing. Namanya Putri, mantan pegawai magang di kantor suaminya, beberapa tahun lalu. Dulu Rosa sempat menganggapnya anak kecil lugu. Tapi sekarang, perempuan itu tampak berbeda. Wajahnya cantik, gaya busananya modis, dan di beberapa foto, ia terlihat terlalu akrab dengan Pak Roni. Rosa mencoba berpikir jernih. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin hanya urusan kerja. Tapi hatinya, yang sudah penuh luka dan trauma, tak bisa menerima begitu saja. Malam itu, ia tak tidur. Ia duduk diam, menatap pintu kamar, menunggu suaminya pulang. Jarum jam berdetak seperti palu godam di kepalanya. Pukul 11. 12. Hampir jam 1. Baru pukul 1:05, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Mesin dimatikan. Langkah kaki. Pintu depan dibuka dengan pelan. Rosa membuka pintu kamar lebih dulu. Baru pulang. Suara Rosa pelan, tapi tajam. Pak Roni terdiam beberapa detik. Lalu mengangguk sambil membuka jaketnya. Iya, rapat mendadak di luar kota. Rapat? Sama siapa? Nggak penting. Hal kantor aja. Putri. Seketika langkah Pak Roni terhenti. Ia menoleh perlahan. Matanya berubah. Tidak lagi teduh seperti dulu. Tapi tidak marah juga. Justru dingin. Kenapa kamu bahas itu? Aku lihat fotonya. Di restoran. Kamu ada di belakangnya. Pak Roni menghela napas. Lalu duduk di kursi dekat tembok. Rosa, aku capek. Jangan mulai lagi. Mulai? Aku bahkan belum bertanya apa-apa. Selama ini aku diam. Roni, aku gak pernah ganggu urusanmu. Tapi sekarang aku minta jujur. Kamu dekat sama dia. Suara Rosa bergetar. Matanya basah. Tapi suaranya tetap teguh. Pak Roni berdiri lagi, menatap istrinya lama. Aku cuma butuh seseorang buat diajak ngobrol. Di kantor, di luar rumah. Kamu tahu sendiri, sejak kejadian itu, kamu berubah. Kita gak pernah ngobrol. Rumah ini jadi sunyi. Kamu gak bisa aku ajak bicara.
Rosa tersenyum pahit. Jadi, kamu cari pengganti? Karena aku gak bisa cantik lagi? Karena aku gak bisa tertawa di depan orang seperti dulu? Bukan begitu. Lalu apa? Jawab. Roni, kamu selingkuh sama dia. Hening. Pak Roni tak langsung menjawab. Tapi tatapannya tak lagi bisa menyembunyikan apapun. Aku gak tidur sama dia. Tapi ya, aku dekat. Kami sering ketemu. Dia bikin aku lupa sebentar sama tekanan semua ini. Kalimat itu cukup untuk merobohkan benteng terakhir dalam hati Rosa. Ia terduduk di lantai. Bahunya gemetar. Air mata jatuh deras tanpa suara. Hanya isak yang tertahan, seolah menahan teriakan yang ingin pecah. Pak Roni mencoba mendekat, tapi Rosa mengangkat tangannya. Cukup. Aku cuma butuh sendiri. Malam itu, Rosa kembali sujud. Tapi kali ini, doanya bukan hanya minta ampun. Ia berdoa agar diberi kekuatan untuk melepaskan. Allah, jika memang aku diuji karena dosaku, aku terima. Tapi tolong kuatkan hatiku. Aku lelah dibenci. Aku lelah ditinggal. Aku lelah jadi bayangan masa laluku sendiri. Pagi harinya, Rosa menulis surat. Bukan surat cerai. Tapi surat yang berisi kejujuran, tentang apa yang ia rasakan, tentang luka yang ia timbun selama ini, dan tentang rasa sakit yang ia tak sanggup lagi simpan. Ia letakkan surat itu di meja makan. Lalu untuk pertama kalinya sejak wajahnya rusak, Rosa pergi sendiri ke masjid. Ia duduk di barisan paling belakang, memandang mimbar kosong di depan. Tak ada suara, tak ada bisik-bisik, hanya dirinya dan Allah. Dan di sanalah, ia menangis dalam diam. Bukan karena wajahnya, bukan karena suaminya, tapi karena akhirnya, ia tahu ia sedang belajar menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Namun pertanyaannya kini bukan lagi tentang luka lamanya. Melainkan siapkah ia menjalani hidup tanpa siapapun di sisinya? Hari-hari berikutnya, rumah besar Rosa terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada suara TV. Tak ada obrolan makan malam. Tak ada lagi aroma masakan dari dapur. Hanya detak jam dinding yang perlahan terdengar seperti detak hati yang sedang belajar berdamai dengan kesepian. Pak Roni masih tinggal di rumah itu. Tapi mereka nyaris tak bicara. Setiap pagi ia berangkat kerja tanpa pamit. Setiap malam pulang dengan mata yang lelah. Dan tidur di kamar tamu tanpa sepatah kata. Rosa tidak marah. Ia bahkan tidak lagi menangis. Yang ada hanya rasa hampa. Tapi di balik kehampaan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang belum pernah benar-benar hadir dalam hidupnya. Ia mulai membaca. Bukan majalah mode. Bukan katalog tas dan perhiasan. Tapi buku-buku kecil yang dulu hanya ia jadikan pajangan di rak tamu. Buku tentang kesabaran. Tentang taubat. Tentang perempuan yang dicintai Allah karena keteguhan hatinya. Bukan kemewahan fisiknya. Ia membaca kisah Asyah, istri Fir'aun yang tetap taat kepada Allah walau hidup dalam istana tiran. Ia membaca tentang Siti Hajar yang ditinggal di padang pasir tapi tetap percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dan malam-malamnya kini diisi dengan doa yang tak terdengar, tapi terasa. Allah, kalau memang aku harus kehilangan segalanya agar kembali pada MU, maka biarlah semua ini menjadi jalan pulangku. Pada suatu sore, Rosa berjalan ke pasar tradisional. Ia ingin membeli sayur sendiri. Tidak lagi menyuruh Art. Tidak lagi merasa lebih tinggi dari siapapun. Wajahnya tetap ia tutupi, tapi langkahnya ringan. Ia menyapa pedagang satu persatu, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin menghargai. Tiba-tiba, di ujung pasar, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Seorang ibu tua sedang mengangkat karung berat sendirian. Tak ada yang menolong. Orang-orang sibuk berlalu. Rosa mendekat. Bu, boleh saya bantu? Ibu itu menoleh dengan raut terkejut. Tak menyangka, seorang perempuan berkerudung rapi, meski wajahnya separuh tersembunyi, mau membantu. Subhanallah, terima kasih. Nak, ibu ini sudah dari pagi belum makan. Barang ini mau dijual ke rumah-rumah.
Tapi kaki ibu sakit. Rosa langsung memanggil becak, membantu mengangkat karung, dan bahkan mengantar ibu itu pulang ke rumah kontrakannya di pinggir kota. Rumah yang hanya berdinding triplek dan beratap seng bocor. Tapi di dalamnya, ada ketulusan yang hangat. Setelah mengantar pulang, Rosa menyelipkan amplop di bawah bantal sang ibu tanpa berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum, lalu berpamitan. Allah yang balas ya, nak. Suara ibu itu menggetarkan hati Rosa. Malam harinya, Rosa duduk di teras rumah. Ia melihat langit. Tak ada bintang. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa tenang. Ketika masuk ke kamar, ia melihat meja makan sudah ditata rapi. Ada 2 piring, 2 gelas, dan di kursi seberang, duduk Pak Roni. Aku baca suratmu, katanya pelan. Rosa berdiri kaku. Tak tahu harus menjawab apa. Aku juga salah. Aku bukan suami yang baik setelah kamu jatuh. Aku biarkan kamu sendirian saat kamu butuh dipeluk. Ia menghela napas. Putri, sudah aku jauhkan. Sudah selesai. Rosa menatapnya. Air mata mengalir perlahan. Aku gak minta kamu balik. Aku cuma pengen jadi baik meski sendirian. Pak Roni berdiri, mendekat. Aku pengen kita sama-sama berubah. Kalau kamu siap, aku juga siap jadi suami yang lebih benar. Rosa tak menjawab, tapi ia duduk dan makan bersama dalam sunyi, tapi sunyi yang hangat. Keesokan harinya, Rosa menulis status baru di media sosialnya. Pertama setelah sekian lama. Dulu aku mengejar dunia yang palsu, sampai Allah meruntuhkannya satu persatu. Sekarang aku belajar menjadi hamba yang lebih butuh ampunan daripada pujian. Komentar mulai berdatangan. Ada yang mengejek, tapi banyak pula yang tersentuh. Namun hari itu, Rosa tidak peduli, karena ia tidak sedang mencari likes. Ia sedang menjemput kembali jiwanya yang hilang. Dan di kejauhan, doa-doa dari orang-orang yang dulu ia sakiti, mulai menguatkan langkah barunya. Beberapa minggu berlalu sejak Rosa memutuskan hijrah dalam sunyi. Rumahnya tak lagi semegah dulu, karena sebagian barang-barang mewah ia jual secara diam-diam. Hasilnya ia pakai untuk membantu orang-orang miskin yang dulu pernah ia pandang rendah. Bersama suaminya, Rosa mulai membangun kembali rumah tangga yang sempat rapuh. Mereka tidak lagi sibuk dengan dunia luar. Tidak lagi mengejar gengsi atau penilaian tetangga. Mereka berdua sama-sama belajar menata hati, bukan hanya penampilan. Namun seperti biasa, ketika seseorang berusaha berubah ke arah yang lebih baik, godaan dan ujian tak akan tinggal diam. Suatu sore yang tenang, Rosa sedang membantu Mbak Ririn memasak di dapur. Tangannya sibuk mencuci beras, tapi pikirannya penuh syukur. Ia merasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. Meski wajahnya belum sepenuhnya pulih. Tiba-tiba, pintu pagar diketuk keras. Tok, 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 tok. Mbak Ririn yang membuka. Dari jendela, Rosa mengintip. Wajahnya langsung pucat. Di depan rumah, berdiri Budiah, salah satu ibu-ibu paling cerewet di komplek. Bersama 2 orang lain yang tak kalah nyinyir. Tanpa menunggu diundang masuk, mereka langsung nyelonong ke ruang tamu. Maaf ya Bu, kami cuma mampir sebentar. Dengar-dengar, Ibu sekarang rajin ke masjid ya? Suara Budia setengah senyum, tapi jelas menyindir. Iya, luar biasa ya. Padahal dulu sempat hina-hina orang miskin. Sekarang mendadak dermawan. Jangan-jangan lagi cuci dosa ya? Timpal satu lagi. Rosa duduk perlahan. Hatinya berdebar. Tapi ia tetap tenang. Saya gak cuci dosa. Bu, saya cuma sadar, saya pernah nyakitin orang yang gak bersalah. Oh, jadi sekarang udah ngaku ya? Tapi sayangnya, wajahnya gak bisa balik. Padahal dulu cantik loh. Sekarang kasihan. Tawa kecil meletup dari salah satu dari mereka. Rosa tersenyum tipis. Kalau wajah saya memang harus rusak supaya saya sadar, saya ikhlas. Ketiganya terdiam. Tak menyangka Rosa tak terpancing emosi. Tapi sebelum mereka pulang, satu dari mereka menjatuhkan bom terakhir. Ngomong-ngomong,
Katanya suami ibu deket lagi sama Putri, ya? Itu yang kemarin jadi bahan omongan di pengajian. Darah Rosa seketika terasa dingin. Bukan karena gosip itu, tapi karena luka lama kembali disentuh. Ia hanya menjawab pelan. Silakan tanya langsung ke suami saya. Saya nggak mau sangka buruk, apalagi fitnah. Ibu-ibu itu akhirnya pulang. Tapi seperti yang mereka inginkan, pernyataan mereka berhasil mengoyak kembali luka yang baru saja sembuh. Malam itu, Rosa duduk diam di ruang tamu, menanti suaminya pulang. Tapi bukan dengan kecurigaan, melainkan dengan ketenangan. Ia tahu, hidupnya kini bukan lagi soal menjaga gengsi, tapi menjaga hati. Saat Pak Roni masuk, Rosa langsung bertanya tanpa basa-basi. Mas, aku cuma mau tanya sekali. Kamu masih komunikasi sama Putri? Pak Roni terlihat terkejut, tapi tak marah. Ia duduk dan menarik napas panjang. Dia sempat hubungi, tapi aku nggak balas. Aku takut kamu tahu dan salah sangka. Rosa menunduk. Aku gak takut kamu selingkuh lagi. Aku cuma takut perubahan kita ini gak benar-benar tulus. Pak Roni mengangguk. Aku gak akan ulangi salah yang sama. Aku juga belajar, cinta itu bukan dari wajah, tapi dari seberapa besar kita mau saling memperbaiki. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rosa kembali ke masjid. Kali ini bukan untuk duduk di belakang, tapi untuk ikut mengisi kajian. Ia ceritakan pengalamannya. Ia akui kesalahannya. Dan ia tutup dengan kalimat yang membuat seisi masjid hening. Dulu saya bangga jadi yang paling cantik di kampung ini. Sekarang, saya belajar untuk cukup jadi manusia yang tahu diri. Setelah kajian, banyak ibu-ibu mendekat. Mereka menangis, memeluk Rosa. Bahkan ada yang minta maaf karena pernah ikut membenci. Fitnah perlahan berganti jadi simpati. Kebencian berganti jadi kekaguman. Rosa tak lagi menyimpan dendam. Bahkan ketika satu persatu orang yang dulu mencemoohnya mulai meniru hijrahnya, ia hanya tersenyum. Karena ia tahu, berubah memang sulit. Tapi lebih sulit lagi bertahan di jalan perubahan itu, saat dunia menguji dengan cara yang paling halus, dari mulut orang-orang sekitar. Tapi kini, Rosa tak lagi takut, karena ia sudah memilih untuk jadi kuat. Angin sore meniupkan aroma tanah basah ke halaman rumah Rosa. Daun-daun pohon mangga bergoyang pelan, seolah ikut bersyalawat bersama zikir yang Rosa lantunkan di dalam rumah. Wajahnya masih belum pulih seutuhnya, tapi senyumnya semakin tenang. Tak lagi penuh topeng, tak lagi haus pengakuan. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Rosa memutuskan berhijrah. Ia kini aktif mengikuti kajian, membantu ibu-ibu pengajian menyiapkan makanan setiap malam Jumat, dan sesekali datang ke rumah-rumah warga kurang mampu untuk mengantar bantuan kecil. Banyak yang terharu, tapi tak sedikit pula yang masih mencibir di belakang. Percuma ikut pengajian kalau bekas dosanya masih nempel di wajah. Kasihan suaminya, dapat istri rusak fisik. Pura-pura tobat biar dikasihani. Kalimat-kalimat itu sesekali masuk ke telinga Rosa. Tapi ia belajar membiarkannya berlalu seperti angin. Tidak singgah, tidak tinggal. Sebab kini, Rosa tidak lagi menunggu pujian dari manusia. Ia hanya ingin satu, ridho dari Allah. Suatu malam, setelah sholat tahajud, Rosa duduk di sudut kamarnya. Lampu redup, langit-langit gelap. Tapi hatinya terang oleh rasa damai yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Di hadapannya, terbuka satu surat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rosa membacanya pelan, lalu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ternyata, semua rasa sakit, semua hinaan, semua ujian adalah bentuk cinta Allah yang selama ini ia abaikan. Ia teringat kembali bagaimana ia pernah menghina orang hanya karena mereka berpakaian sederhana. Bagaimana ia menolak memberi pinjaman saat diminta bantuan untuk anak yang sakit. Bagaimana ia pernah melemparkan uang ke wajah orang tua yang memohon dengan air mata. Sekarang, ia sadar, yang hina bukan pakaian mereka, tapi hatinya.
Yang sakit bukan anak mereka, tapi jiwanya. Yang paling miskin justru dirinya sendiri. Miskin empati. Miskin akhlak. Keesokan harinya, Rosa duduk di teras rumah, menulis sesuatu di buku kecilnya. Sebuah surat. Bukan untuk suaminya. Bukan untuk teman lamanya. Tapi untuk dirinya sendiri. Rosa di masa lalu. Untuk diriku yang dulu. Maaf karena kamu pernah sangat sombong. Kamu kira dunia ini panggung. Dan kamu bintangnya. Padahal kamu hanya penonton yang lupa cara bersyukur. Sekarang, aku sedang memperbaiki semua yang kamu hancurkan. Dan meski wajahku tak kembali seperti semula, aku tidak ingin kembali jadi kamu. Surat itu ia lipat rapi. Ia simpan di antara lembaran mushaf yang setiap hari ia baca. Sebagai pengingat bahwa luka bisa menjadi guru jika kita mau belajar. Beberapa waktu kemudian, sebuah kejadian kecil menguji lagi keteguhan hatinya. Seorang ibu muda datang ke rumahnya. Wajahnya panik. Anak balitanya demam tinggi dan menggigil. Ia tak punya ongkos untuk membawa ke puskesmas. Rosa tak bertanya macam-macam. Ia langsung ambil uang, jaket, dan memanggil suaminya. Mari kita antar. Mereka bertiga pergi malam itu. Menerobos hujan gerimis menuju puskesmas terdekat. Rosa menunggu di ruang tunggu sampai anak itu mendapat perawatan. Saat sang ibu mengucap terima kasih berkali-kali, Rosa hanya tersenyum. Dulu aku pernah menolak membantu anak orang yang sakit. Sekarang Allah memberiku kesempatan untuk menebusnya. Dan malam itu, Rosa tidur dengan damai. Bukan karena semua masalah selesai. Tapi karena ia tahu, ia sudah memulai sesuatu yang benar. Jalan menuju ridho Allah memang sunyi. Tapi tak ada jalan lain yang lebih menenangkan selain itu. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti halaman rumah Rosa. Burung-burung kecil mulai berkicau, dan matahari merangkak malu-malu dari balik atap rumah tetangga. Di ruang tamu, Rosa sedang membersihkan rak buku, ketika tangannya menyentuh sesuatu yang lama tak tersentuh. Cermin tua, berdiri sendirian di sudut ruang, tertutup debu. Cermin itu adalah saksi bisu masa lalunya. Dulu, ia berdiri di depannya hampir setiap hari, membandingkan dirinya dengan wanita lain, menilai-nilai dirinya dari betapa halus kulitnya, betapa tirus pipinya, betapa mahal lipstik yang menempel di bibir. Kini, ia berdiri lagi di depannya. Tapi wajah yang ia lihat tak lagi sama. Kulitnya masih tampak belang. Bekas luka masih kentara di sisi pipi kiri, dan gurat-gurat kelelahan jelas terukir di sekitar matanya. Namun yang mencolok bukan itu, melainkan tatapan matanya. Tatapan yang dulu dipenuhi ambisi dan rasa ingin diakui. Kini berubah jadi tatapan penuh penerimaan, penuh keikhlasan. Cermin itu retak sedikit di ujung kanannya, tapi cukup untuk membuat bayangan di dalamnya terpecah samar. Dan Rosa berbisik lirih, seolah berbicara pada bayangan dirinya sendiri. Dulu kamu cantik, tapi kosong. Sekarang kamu rusak, tapi damai. Setelah membersihkan cermin, Rosa melanjutkan harinya dengan hal-hal kecil. Menyiram tanaman, memberi makan kucing liar yang suka bertandang ke halaman, menjahit baju sobek milik Mbak Ririn. Aktivitas biasa. Tapi hatinya tak lagi dikuasai oleh rasa ingin menjadi luar biasa. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bismillah, Ibu Rosa. Saya guru anak dari Pasutri yang dulu Ibu bantu. Mereka ingin mengundang Ibu ke acara syukuran kesembuhan anak mereka. Katanya, Ibu harus datang, karena ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Rosa terdiam. Hatinya berdebar. Ini adalah kali pertama ia akan bertemu kembali secara langsung dengan pasangan yang pernah ia hinakan, permalukan bahkan ia lempari uang di wajah mereka. Ia langsung membalas pesan itu dengan jawaban singkat. Insya Allah, saya datang. Hari yang dijanjikan pun tiba. Rosa mengenakan gamis sederhana dan kerudung putih bersih. Bekas lukanya masih terlihat, tapi tak ia tutupi. Ia tak lagi malu. Karena luka itu adalah bukti bahwa Allah mencintainya dengan cara yang keras, namun menyelamatkan. Ia datang ke rumah pasangan itu. Rumah kecil, sederhana,
dengan tikar digelar di depan untuk menjamu tamu. Di sudut halaman, anak mereka yang dulu sakit keras kini berlari-lari kecil, sehat dan tertawa. Begitu Rosa tiba, sang ibu langsung menyambut dengan pelukan hangat. Subhanallah, Bu Rosa datang juga. Saya gak pernah lupa sama wajah ibu. Tapi sekarang wajah itu lebih indah, karena ada ketulusan di dalamnya. Rosa menunduk, menahan air mata. Justru saya yang minta maaf lagi, Bu. Luka di wajah saya belum sebanding dengan luka hati yang dulu saya torehkan pada kalian. Suami si ibu itu mendekat. Ia menyerahkan sepucuk surat kepada Rosa. Ini dari anak kami. Dia belum bisa menulis lancar. Tapi dia minta kami tuliskan untuk ibu. Rosa membacanya perlahan. Terima kasih, ibu yang baik. Dulu ibu sempat marah ke bapak dan ibu saya. Tapi sekarang, ibu jadi orang pertama yang nyelamatin aku. Aku doain ibu masuk surga. Walau ibu gak cantik lagi kayak dulu. Tapi ibu baik banget. Tangis Rosa pecah. Ia peluk surat itu erat-erat di dada. Tidak ada kata-kata dari orang dewasa yang pernah membuatnya merasa selega ini. Sore harinya, Rosa berjalan pulang sambil menatap langit yang mulai memerah. Angin menyapu kerudungnya dengan lembut, seolah membisikkan sesuatu. Bahwa luka di wajahnya bukanlah aib, tapi tanda. Tanda bahwa Allah telah menyentuhnya dan tak ingin ia kembali ke dunia yang palsu. Sesampainya di rumah, ia berdiri lagi di depan cermin tua. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri, lalu berkata pelan, "Kalau aku bisa bicara pada diriku yang dulu, aku akan bilang, hancurnya wajahmu adalah awal sembuhnya hatimu." Dan hari itu, Rosa tahu, ia tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang lama. Karena meski cermin itu retak, hatinya kini jernih. Beberapa hari setelah syukuran itu, nama Rosa kembali dibicarakan. Tapi kali ini bukan karena wajahnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena skandal, melainkan karena perubahan sikapnya yang menyentuh hati banyak orang. Rosa yang dulu ditakuti karena lidahnya tajam, kini jadi tempat curhat ibu-ibu sekitar. Rosa yang dulu tak mau disentuh orang miskin, kini yang paling cepat menyambut bila ada tetangga sakit atau kesulitan. Namun di balik semua itu, dunia tetaplah dunia. Dan tak semua orang senang melihat seseorang berubah lebih baik. Pagi itu, Rosa baru saja selesai menunaikan duha saat Mbak Ririn masuk tergesa-gesa. "Bu, ada orang kampung ngumpul di pos ronda. Mereka bahas ibu." Rosa menoleh. "Tenang. Bahas apa?" "Mereka bilang ibu pura-pura baik karena takut makin dibenci. Ada yang bilang ibu cuma cari perhatian biar dikasihani." Rosa mengangguk pelan. Ia sudah menduga. Perubahan memang tak selalu disambut tangan terbuka. Tapi yang lebih menyakitkan bukanlah cemoohan, melainkan ketika orang-orang yang dulu pernah ia bantu ikut menjauh. Salah satunya adalah Budini, ibu dari anak yang pernah Rosa bayarkan biaya sekolahnya. Dulu, Budini sering mengirim pesan terima kasih. Tapi akhir-akhir ini, tak ada kabar. Hingga akhirnya, Rosa bertemu langsung dengannya di pasar. "Assalamualaikum, Budini." Budini hanya melirik sekilas. "Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Gimana anaknya?" "Alhamdulillah, baik," jawabnya singkat. Lalu berlalu. Rosa berdiri mematung. Ia tak tahu apa salahnya. Tapi bukan itu yang paling mengguncangnya. Malam harinya, Pak Roni duduk di meja makan. Wajahnya tampak gelisah. "Aku dapat kabar dari teman kantor. Ternyata orang-orang di kampung sebelah bikin video tentang kamu. Video lama. Waktu kamu lempar uang ke pasutri miskin. Entah siapa yang rekam, tapi videonya disebar." Rosa menatap suaminya dalam diam. Nafasnya terasa berat. "Aku gak peduli," ucapnya akhirnya. "Mungkin itu memang balasan dari Allah. Supaya aku gak pernah lupa. Supaya aku gak pernah tinggi hati lagi." Pak Roni menggenggam tangan istrinya. "Aku juga malu pernah biarkan kamu sendirian. Tapi sekarang aku lihat sendiri. Kamu bukan cuma berubah. Kamu tumbuh jadi perempuan yang lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal." Beberapa hari kemudian,
Rosa diundang untuk menjadi pembicara di sebuah majelis taklim kecil. Bukan karena ia ustadzah, tapi karena kisahnya menyentuh hati banyak orang. Ia menolak beberapa kali, tapi akhirnya menerima. Saat hari itu tiba, Rosa naik ke panggung kecil. Wajahnya tak ia tutupi sepenuhnya. Bekas luka masih tampak, tapi ia berdiri dengan kepala tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya suka berdiri di depan banyak orang untuk pamer tas, sepatu, dan perhiasan. Tapi hari ini saya berdiri karena ingin minta maaf pada semua yang pernah saya rendahkan, baik lewat kata maupun perbuatan. Saya pernah hina orang miskin. Tapi kini saya tahu, kemiskinan itu bukan kekurangan harta, tapi kekosongan hati. Semua hadirin menunduk. Beberapa menangis. Saya tidak menyesal wajah saya rusak. Karena dari situlah Allah membuka hati saya. Dan kalau saya harus ulang hidup ini dari awal, saya lebih pilih dihina karena luka, daripada dipuji karena kesombongan. Sepulang dari acara itu, Rosa berjalan pelan ke rumah. Di gerbang, ia melihat dua orang anak kecil sedang duduk. Mereka tertawa kecil, lalu berlari menghampiri. Ibu Rosa, Ibu Rosa, kami tadi lihat ibu di pengajian. Salah satu dari mereka menggenggam tangan Rosa. Kata Ustadzah, wajah ibu itu sekarang lebih bercahaya. Tapi bukan karena krim, tapi karena hati ibu. Rosa tersenyum. Air matanya tak bisa ia tahan. Dan sore itu, ia berjalan masuk rumah. Bukan dengan tubuh yang cantik, bukan dengan pujian manusia, tapi dengan hati yang mulai dibersihkan oleh ujian. Namun ujian belum usai. Karena saat seseorang semakin dekat dengan kebenaran, dunia akan terus berusaha menggoyangnya dari segala arah. Waktu terus berjalan. Wajah Rosa masih menyimpan bekas luka, namun cahaya dalam dirinya semakin terang. Ia tak lagi dikenal sebagai wanita kaya yang angkuh. Kini, ia dikenal sebagai Ibu Rosa, sosok sederhana yang ringan tangan, lembut tutur kata, dan tidak pernah menolak orang yang datang mengetuk pintunya. Namun semakin tinggi pohon tumbuh, angin yang menerpanya pun semakin kencang. Ujian itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam, dari orang yang paling tak ia sangka. Suatu malam, selepas Isya, Rosa baru saja selesai membereskan mushaf dan sajadahnya. Lampu ruang tamu masih menyala ketika Pak Roni pulang kerja. Tapi kali ini, ekspresinya tak biasa. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Ia duduk tanpa suara, dan menatap lantai seolah tak sanggup menatap istrinya. Mas. Pak Roni menatap, lalu menunduk. Aku harus jujur malam ini. Rosa duduk perlahan di sampingnya. Nafasnya mulai terasa sesak, tapi ia tetap tenang. Masalah apa? Pak Roni membuka ponselnya, menunjukkan sebuah pesan dari seorang wanita. Nomornya tak asing. Putri. Isi pesannya singkat, tapi menghancurkan. Kamu gak bisa pura-pura terus, Mas. Cepat atau lambat, istrimu pasti tahu semuanya. Jangan bikin aku ngomong ke orang lain. Rosa menutup matanya. Bibirnya bergetar, tapi tak ada air mata. Jadi, selama ini masih berhubungan. Pak Roni mengangguk pelan. Tapi aku udah mau putus. Aku hilaf. Ros. Semua ini karena aku gak kuat lihat kamu terus larut dalam kesedihan. Aku cari pelarian. Tapi itu salah. Aku sadar sekarang. Rosa berdiri, tapi tak marah. Ia berjalan ke kamar, mengambil satu tas, dan memasukkan beberapa pakaian secukupnya. Pak Roni menyusul. Panik. Mau kemana? Rosa menoleh dengan mata lembut, tapi tajam. Ke tempat yang bisa bantu aku tenangkan hati. Bukan berarti aku menyerah, Mas. Tapi aku butuh ruang untuk sembuh. Malam itu, Rosa pergi ke rumah seorang ustadzah yang pernah membimbingnya dalam kajian. Ia tinggal di rumah kecil sederhana di pinggiran desa, dikelilingi kebun pisang dan suara jangkrik. Rosa diterima dengan pelukan hangat, tanpa tanya, tanpa syarat. Di sana, Rosa menghabiskan malam dengan berzikir, merenungi bahwa luka batin tak kalah perih dari luka fisik.
bahwa cinta manusia memang bisa berkhianat, tapi cinta Allah tidak pernah meninggalkan. Esok paginya, Rosa duduk di halaman rumah sang ustadzah. Burung-burung berkicau. Cahaya mentari menyentuh pipinya yang belum sempurna. Tapi di dadanya, ada cahaya baru yang mulai tumbuh. Ustadzah duduk di sampingnya. Rosa, kamu tahu kenapa Allah tak langsung sembuhkan wajahmu? Rosa menatap tanpa menjawab. Karena Allah ingin kamu sembuh di dalam dulu. Kadang, yang rusak bukan fisik kita, tapi kepercayaan kita pada takdirnya. Dan untuk menyembuhkan itu, kita harus melalui sakit yang lebih dalam, agar hati kita benar-benar bersih. Air mata Rosa mengalir pelan. Ia tahu, inilah puncaknya. Ujian yang paling menyakitkan bukanlah hinaan dari orang lain, tapi dikhianati oleh orang yang kita cintai saat kita sedang berjuang berubah. Namun justru dari luka itulah, Allah seringkali membuka pintu hidayah yang paling lebar. 3 hari kemudian, Rosa pulang ke rumah. Dengan langkah ringan. Dengan hati yang sudah memaafkan. Ia tak ingin hidup dalam dendam. Ia hanya ingin jujur pada dirinya sendiri. Pak Roni menyambutnya di depan pintu. Matanya sembab. Rumah terlihat sepi. Tanpa cahaya. Ros, aku udah bersihin semuanya. Semua kontak. Semua jejak. Aku mau belajar jadi suami yang benar. Tapi, terserah kamu. Rosa hanya berkata pelan. Kalau kamu benar-benar mau berubah, bukan aku yang perlu kamu yakinkan, tapi Allah. Mereka tidak langsung berpelukan, tidak langsung damai, tapi mereka duduk di ruang tamu, tanpa cermin, tanpa topeng. Dan untuk pertama kalinya, mereka bicara tanpa rasa takut kehilangan harga diri. Malam itu, Rosa menuliskan satu kalimat di buku harian kecilnya. Semakin dalam luka itu menyayat, semakin besar ruang di hati ini untuk Allah menetap. Ia tahu belum tentu ia bisa sepenuhnya sembuh. Tapi ia tidak lagi berharap pada dunia. Ia hanya ingin meninggal dalam keadaan dicintai oleh langit, meski dibenci oleh sebagian bumi. Malam-malam panjang yang dulu menyiksa Rosa kini berubah menjadi saat yang ia nanti. Bukan lagi waktu untuk menangisi luka, atau menyendiri dalam kehampaan. Tapi malam kini adalah waktu berbicara. Hanya kepada satu zat yang tak pernah memalingkan wajahnya. Allah. Ia kini rutin mengisi sepertiga malam terakhir dengan sujud yang panjang. Tubuhnya gemetar dalam doa. Ia tidak meminta wajahnya kembali cantik. Ia tidak meminta kekayaan yang dulu pernah ia banggakan. Ia hanya meminta satu hal. Allah, jangan tinggalkan aku lagi. Sekalipun semua orang pergi. Asalkan engkau tetap di sini, aku cukup. Suatu hari, Rosa menerima undangan dari sebuah pesantren tahfidz anak-anak. Rupanya, nama Rosa sudah tersebar di kalangan guru-guru sebagai donatur diam-diam. Ustadzah di sana mengundangnya datang, bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai motivator bagi para ibu wali santri. Bukan karena ibu ustadzah, kata sang guru lewat telepon, tapi karena kisah ibu nyata. Kami butuh seseorang yang pernah jatuh dan bangkit. Rosa sempat ragu, tapi setelah istikharah, ia mantap datang. Hari itu, Rosa berdiri di depan puluhan ibu-ibu. Tak ada podium, hanya tikar sederhana dan kipas angin gantung yang berdecit. Tapi suasananya khusyuk. Dengan suara tenang, Rosa memulai kisahnya. Ia buka semua. Dari awal ia menjadi orang kaya baru. Bagaimana kesombongan merasuk, hingga ia menghina orang miskin. Bagaimana ia mencampakkan orang yang hanya ingin menyelamatkan anaknya sendiri. Bagaimana wajahnya rusak karena memilih jalan pamer, dan bukan syukur. Semua yang saya banggakan dulu, rumah, baju, wajah, lenyap dalam sekejap. Tapi dari kehancuran itulah saya akhirnya kenal siapa diri saya yang sebenarnya, dan siapa Tuhan saya yang sesungguhnya. Ibu-ibu itu menangis. Beberapa mendekap anak mereka erat-erat. Ada yang berbisik. Baru kali ini saya dengar orang bicara sejujur ini tentang luka hidupnya. Sepulang dari acara itu, Rosa duduk di beranda rumah. Langit senja menyapu lembut pepohonan. Ia menggenggam secangkir teh hangat,
Dan di sampingnya duduk Pak Roni. Tak banyak kata, tapi senyum mereka saling menguatkan. Aku masih merasa belum jadi istri yang baik, Rosa berkata pelan. Kamu sudah jauh lebih baik dari siapapun yang pernah aku kenal, jawab Pak Roni lirih. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pagar. Seorang anak kecil berdiri sambil memegang bunga. Di belakangnya, dua orang tua berdiri tersenyum. Pasutri miskin yang dulu Rosa lempari uang, kini menjadi tetangga dekat karena mereka pindah ke rumah yang dibelikan donatur dari hasil syukuran kesembuhan anaknya. Ini dari anak kami, katanya buat Ibu Rosa, karena wajah ibu sekarang mirip bidadari. Rosa memeluk anak itu erat-erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, Rosa tak tidur cepat. Ia duduk di kamar, menatap pantulan samar wajahnya di kaca jendela. Dulu aku takut malam karena aku sendirian, bisiknya. Tapi sekarang aku tahu, malam adalah waktu ketika Allah paling dekat. Dan tepat pukul 3 dini hari, Rosa bangun. Ia berwudu, lalu sujud dengan napas yang tenang. Di sepertiga malam itu, ia tak lagi menangis karena luka, tapi karena ia bersyukur pernah dilukai, agar ia menemukan jalan kembali. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya sejak lama, malam tidak lagi menakutkan. Hari itu langit sangat cerah, tapi di dalam dada Rosa ada awan mendung yang tak bisa dijelaskan. Pagi-pagi sekali, ia membuka mushaf dan membaca beberapa ayat pelan. Tangannya tak bergetar, tapi hatinya terasa penuh firasat. Sudah beberapa hari terakhir, Rosa sering merasa tidak enak badan. Bukan karena sakit fisik, tapi seperti ada yang ingin pamit. Namun ia tidak takut. Ia justru semakin giat beribadah, semakin lembut tutur katanya, semakin ringan langkahnya untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Mbak Ririn sempat bertanya, "Bu, ibu kelihatan beda, kayak orang yang sudah siap sama apapun." Rosa hanya tersenyum. Mungkin karena sekarang aku lebih takut kalau waktu habis, tapi belum cukup minta ampun. Suatu sore, saat Rosa hendak pergi ke pengajian, ponselnya berdering. Dari nomor rumah sakit. Pak Roni masuk UGD. Kecelakaan tunggal saat perjalanan pulang dari kantor. Motornya terpleset karena hujan deras. Kepala bagian belakang terbentur keras. Tak sadarkan diri. Rosa langsung berangkat ke rumah sakit dengan langkah lunglai. Dalam perjalanan, ia tak henti berzikir. Mulutnya basah oleh istighfar. Hatinya remuk tapi ia menolak panik. Sesampainya di sana, ia langsung masuk ke ruang tunggu ICU. Di sana, dokter menyambutnya. "Ibu Rosa, kondisi suami ibu kritis. Kami sudah lakukan tindakan. Sekarang hanya bisa menunggu jika Allah mengizinkan." Rosa duduk di lantai. Tak kuat berdiri. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena ini adalah satu-satunya orang yang bertahan bersamanya saat semua orang menjauh. Beberapa jam kemudian, dokter memanggil lagi. "Ibu, pasien sudah sadar, tapi mungkin tidak lama. Silakan temui." Rosa masuk ke ruangan. Suara mesin terus berdetak. Detik demi detik seolah mempercepat denyut waktu yang tersisa. Pak Roni menoleh perlahan. Matanya buram, tapi masih bisa mengenali. "Ros." "Iya, Mas, aku di sini." Pak Roni menggenggam tangannya pelan. "Aku minta maaf, karena pernah buat kamu sendiri di saat kamu lagi hancur." Rosa menggeleng sambil menangis. "Sudah lama aku maafin, Mas. Aku justru berterima kasih, karena kamu tetap bertahan saat aku bukan siapa-siapa." Pak Roni menatap langit-langit ruangan. "Kamu tahu, Rosa, wajah kamu sekarang lebih bercahaya dari hari pertama aku kenal kamu. Aku bangga pernah hidup bareng kamu." Dan pada detik itu, suara mesin pelan-pelan merendah. "Luruh." Pak Roni menghembuskan napas terakhirnya sambil menggenggam tangan istri yang dulu ia sakiti. Tapi juga ia perjuangkan sampai akhir. Rosa tidak berteriak. Ia tidak meraung. Tapi air matanya mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Ia sujud di lantai ruang ICU. Di tempat yang dingin dan hening. Di tempat yang justru paling dekat dengan langit. Allah.
Engkau ambil satu-satunya orang yang tersisa bersamaku. Tapi aku ridho. Karena aku tahu, ini bukan hukuman. Ini hadiah. Hadiah untuk orang yang sudah sama-sama jatuh, dan sama-sama bangkit. Beberapa hari setelah pemakaman, Rosa kembali ke rutinitasnya. Tapi kini ia sendiri. Rumah itu sepi, tapi tidak lagi sunyi. Karena doa-doa selalu mengalun. Tak ada lagi orang yang membangunkan sahur. Tak ada lagi tangan yang menggenggam saat sakit. Tapi ada kenangan yang membuat langkahnya tetap kokoh. Ia mulai aktif membina ibu-ibu janda dan yatim piatu. Ia buka dapur kecil di samping rumah untuk berbagi makanan gratis setiap Jumat. Ia bangun musola kecil di halaman belakang, atas nama almarhum suaminya. Dan malam-malam masih ia isi dengan zikir, meski kali ini tanpa seseorang di sampingnya. Karena ia tahu, duka yang ikhlas akan menjadi hadiah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Dan meski ia kini sendiri di dunia, ia tidak merasa kehilangan apa-apa. Karena semua yang ia cintai telah ia titipkan kembali kepada pemilik yang maha menjaga. Waktu terus bergulir. Musim demi musim berganti. Di tengah kehidupan yang tak pernah benar-benar berhenti, rumah Rosa tetap berdiri, meski kini tanpa suara laki-laki yang dulu menemaninya. Tapi anehnya, tak terasa sepi. Setiap pagi, anak-anak dari kampung datang mengaji di musola kecil belakang rumah. Terkadang mereka bawa daun pisang sebagai alas, atau jajanan kecil hasil sedekah orang tuanya. Rosa menyambut mereka dengan senyum. Ia duduk di antara mereka, mengajarkan huruf demi huruf, bukan dengan suara tinggi, tapi dengan kelembutan yang keluar dari hati yang pernah retak. Namanya bukan Ustadzah, tapi semua memanggilnya begitu. Karena siapapun yang pernah jatuh, lalu bangkit dengan sabar, sudah cukup pantas menjadi guru kehidupan. Suatu hari, Rosa sedang menyapu halaman saat seorang gadis muda datang tergesa-gesa. Pipinya basah, wajahnya merah. "Ibu Rosa, saya gak kuat. Saya dihina karena kulit saya gelap. Karena saya miskin. Karena saya bukan siapa-siapa." Rosa meletakkan sapunya, mengajak gadis itu duduk di bawah pohon jambu. Ia menatap gadis itu seperti menatap dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Waktu ia masih memuja tubuh, wajah, dan gelar. "Dulu, saya pernah hina orang miskin seperti kamu. Pernah lempar uang ke wajah mereka. Dan saya kira saya menang. Tapi sekarang saya tahu, yang hina itu bukan kamu. Tapi saya yang dulu." Gadis itu menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena merasa tidak sendiri. Rosa tak lagi punya barang mewah. Tas-tas branded dulu sudah lama ia jual. Perhiasan tinggal satu cincin biasa. Gaunnya cuma beberapa potong. Tapi tiap kali ia melangkah ke pasar, semua orang menunduk hormat. Bukan karena hartanya, tapi karena orang melihat pantulan Allah dalam kelembutannya. Wajahnya belum sembuh sempurna. Masih ada guratan luka. Tapi entah kenapa, setiap anak yang melihatnya selalu berkata, "Ibu Rosa cantik, ya?" Mungkin memang hanya anak-anak yang bisa melihat cahaya yang keluar dari hati yang benar-benar bersih. Malam itu, Rosa duduk di depan cermin tuanya. Cermin yang dulu ia pakai untuk menilai siapa dirinya. Ia buka lemari kecil, mengambil buku usang, buku catatan doanya. Satu persatu halaman ia baca ulang. Ada doa yang dulu penuh dengan dunia. Tapi kini, isinya hanya satu. "Allah, jaga aku agar tetap di jalan ini. Walau sendiri, walau sunyi, tapi penuh arti." Ia menutup buku itu, menatap pantulan wajahnya. Lalu tersenyum. "Aku gak cantik, tapi aku hidup. Aku gak kaya, tapi aku tenang. Dan itu cukup." Pagi-pagi sekali, sebelum azan subuh berkumandang, Rosa berdiri menatap langit. Angin sejuk menerpa wajahnya. Cahaya bintang samar-samar masih tampak. Ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mencintai hidup ini. Apa adanya. Tanpa topeng. Tanpa pura-pura. Karena luka itu sudah menjadi doa yang berjalan.
menuntunnya menuju ampunan, menuju ketulusan, menuju Allah. Tamat. Dan begitulah kisah Rosa. Seorang wanita yang pernah tenggelam dalam kesombongan, lalu dibangkitkan oleh luka yang menyakitkan, hingga akhirnya menemukan kedamaian dalam sujud dan pengabdian. Dari wajah yang hancur, lahirlah hati yang utuh. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk kembali, selama hatinya masih mau bersujud kepada Allah. Jika cerita ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kebaikan dengan cara tinggalkan sholawat di kolom komentar. Like video ini. Bagikan ke keluarga dan sahabatmu. Subscribe untuk terus mendukung dakwah dalam bentuk cerita nyata. Semoga setiap klik yang kamu lakukan menjadi pahala yang terus mengalir hingga akhirat kelak.